Shalom adik-adik. Nah, pelajaran hari ini kita akan belajar dari Yosua. Tapi sebelum kita melihat lebih jauh, Kak Puji mau ajak adik-adik untuk membayangkan seandainya adik-adik dipilih Tuhan untuk memimpin umat Tuhan, membawa umat Tuhan masuk dalam tanah perjanjian. Kira-kira apa yang kalian butuhkan untuk berhasil? Senjata? Atau uang? Atau emas dan perak? Nah adik-adik, kita akan belajar tentang Yosua. Yosua adalah pemimpin yang dipilih Tuhan untuk membawa umat Tuhan masuk dalam tanah perjanjian. Lalu apa kata Tuhan? Apa yang dikatakan Tuhan kepada Yosua? Mari kita lihat. Yosua, hambaku Musa sudah mati. Sekarang kamu harus memimpin umatku untuk menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke tanah yang kujanjikan untuk mereka. Aku menjanjikan hal yang sama yang kujanjikan kepada Musa. Kemanapun kau pergi, kau akan masuk ke tanah yang kujanjikan. Tidak akan ada yang dapat melawanmu selama kau masih hidup. Aku akan menyertai engkau seperti aku menyertai Musa. Aku tidak akan mengecewakanmu atau meninggalkanmu. Itu yang dijanjikan Tuhan kepada Yosua. Nah adik-adik, apa yang diperlukan Yosua untuk berhasil menerima janji Tuhan? Apakah Yosua memerlukan pasukan yang besar? Atau Yosua memerlukan kereta yang besar untuk berhasil menerima janji Tuhan itu? Dengarkan nasihat Tuhan kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Taati semua hukum-hukum yang Musa telah ajarkan kepadamu. Jangan berbalik daripadanya, dan engkau akan berhasil dalam setiap apa yang kau lakukan. Pelajari kitab hukum ini, renungkan siang dan malam, sehingga kamu dapat mentaati semua yang tertulis di dalamnya. Maka kamu akan berhasil. Nah adik-adik, Tuhan mengatakan kepada Yosua, untuk berhasil, Yosua harus mentaati hukum-hukum yang diberikan kepada Musa. Jangan berbalik daripadanya. Pelajari hukum Taurat dan renungkan siang dan malam. Kitab hukum yang dibicarakan di sini adalah firman Tuhan adik-adik. Tuhan sudah memberikan firman-Nya kepada bangsa Israel dan berkata, jika engkau mentaati perkataanku, tidak berbalik darinya, mempelajari, merenungkan siang dan malam, engkau akan berhasil. Jika ini yang dibutuhkan Yosua untuk berhasil dan sukses, ini adalah firman Tuhan dan inilah harta karun. Adik-adik, kalian juga memiliki firman Tuhan. Jadi kalian memiliki harta karun yang sama seperti yang dimiliki Yosua. Untuk kita dapat sukses, untuk kita dapat berhasil, kalian juga harus membuka firman Tuhan, membacanya dan merenungkannya siang dan malam. Dan letakkan firman Tuhan dalam hidupmu. Letakkan firman Tuhan dalam setiap langkah-langkah yang kukerjakan dalam setiap hidupmu adik-adik. Yosua berhasil karena dia membaca firman Tuhan, mentaati apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidupnya, dan membawa firman menjadi pegangan dalam hidup Yosua. Dia memiliki firman Tuhan dalam hidupnya, dan harta karun yang terbesar dalam hidupnya adalah firman Tuhan. Adik-adik, hari ini Kak Puji akan mengajak adik-adik untuk membuka firman Tuhan, membaca, merenungkannya siang dan malam. Karena itulah harta karun dalam hidupmu. Harta karun yang terbesar bukanlah benda yang kalian kumpulkan di luar, melainkan apa yang kau letakkan di dalam hidupmu. Nah adik-adik, harta karun yang terbesar adalah firman Tuhan. Yosua mendapatkan banyak mujizat. Yosua mengalami keberhasilan karena dia memegang teguh firman Tuhan sebagai harta karun. Nah adik-adik, akhirnya Yosua membawa umat Tuhan
Akhirnya Yosua menjadi pemimpin untuk bangsa Israel. Nah adik-adik, kalau kalian ingin mendapatkan mujizat Tuhan, kalian ingin berhasil, sukses, lakukan firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan harta karun yang besar dalam hidupmu. Nah adik-adik, jika adik-adik ingin keluargamu dipulihkan, nenekmu disembuhkan, ada mujizat dalam hidupmu, jadikan firman Tuhan harta karunmu. Yosua melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidupnya, dan Yosua berhasil memimpin bangsa Israel. Adik-adik, sekali lagi Kak Puji mau bilang, firman Tuhan adalah harta karun terbesar dalam hidupmu, dan firman Tuhan adalah harta karun untukmu.